Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izal Ikhwan. Saya di sini sebagai tour guide dari Taman Nasional Gunung Rinjani akan memandu perjalanan selama di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Setelah yang pertama Gunung Jayawijaya dengan ketinggian 4.884 mdpl atau meter di atas permukaan laut di Papua. Yang kedua, Gunung Kerinci yang berada di Sumatera dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, yakni Gunung Rinjani sendiri yang memiliki ketinggian puncak 3.726 meter di atas permukaan laut. Yang paling unik dari Gunung Rinjani atau yang menjadi alasan bagi para pengunjung dan wisatawan atau para pendaki mengunjungi Gunung Rinjani, yakni terdapat sebuah kawah mati di ketinggian 2.800 mdpl. Dahulu 1,8 juta tahun yang lalu terdapat sebuah letusan Gunung Rinjani lalu membentuk sebuah danau yang bernama Danau Segara Anak. Danau ini sangat luas dan sangat indah pemandangannya. Nama Danau Segara Anak berasal dari suku Sasak, yakni berarti laut kecil. Dapat dikatakan laut kecil karena kedalaman dari Danau Segara Anak ini sekitar 160 hingga 230 meter. Suhu air dari kawasan Segara Anak ini beragam dari satu hingga satu sisi yang lain. Terdapat juga kawasan air panas. Dari para pendaki biasanya dapat menikmati keindahan alam dan kenikmatan kolam air panas di kawasan Danau Segara Anak ini. Kami dari pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani menyediakan 4 jalur pendakian resmi untuk dapat mendaki Gunung Rinjani. Yang pertama jalur Bawah Anau yang berada di Desa Sembalun, yang selanjutnya yang kedua jalur Senaru di Desa Senaru, yang ketiga jalur Aibri, dan yang keempat jalur Timbanu. Dari keempat jalur ini yang paling diminati oleh para pendaki yakni jalur Sembalun. Karena jalur Sembalun terkenal pemandangan yang sangat indah dan juga trek yang dilalui tidak terlalu curam. Jalur pendakian via Sembalun memiliki 3 pos, setelah itu menuju campground yakni di Pelawangan Sembalun. Pos pertama berada di ketinggian 1.300 mdpl, pos kedua berada di ketinggian 1.500 mdpl, yang ketiga di ketinggian 1.800 mdpl. Setelah pos ketiga ada sebuah bukit penyesalan. Nah, di sini ketahanan fisik dari para pendaki sangat diuji. Oleh karena itu, olahraga sebelum pendakian itu sangat penting untuk melatih otot-otot dalam tubuh kita selama pendaki. Di bukit penyesalan ini terdapat 7 bukit untuk menuju ke Sembalun Lawang atau Pelawangan Sembalun. Ketika di campground kita memasang tenda, lalu beristirahat, lalu dini hari sekitar jam 2 atau jam 3 kita memulai pendakian Summit Attack atau menuju puncak Rinjani yang berada di ketinggian 3.726 mdpl. Setelah mendaki ke puncak lalu turun lagi ke campground, kita bebersih. Nanti setelah istirahat sebentar kita menuju ke Danau Segara Anak. Turun ke bawah di ketinggian 2000 mdpl. Di sana kita akan memasang tenda dan beristirahat selama 1 hari. Di sana kita bisa menikmati pemandangan alam dan kawasan pemandian air panas. Selama berada di kawasan camping ground, kita harus berhati-hati terhadap monyet karena di sini banyak sekali monyet-monyet liar yang mengganggu para pendaki dengan mengambil barang-barang atau persediaan makanan dari para pendaki. Di Danau Segara Anak ini kita akan menginap selama 1 hari, menikmati pemandangan, menikmati pemandian air panas, lalu kita juga bisa memancing. Biasanya di Danau Segara Anak kita melihat ada orang atau masyarakat sekitar meletakkan sesajen kepada Dewi Anjani, yakni diletakkan di Danau Segara Anak, ditenggelamkan. Dewi Anjani ialah seorang dewi yang kami percayai
merupakan anak dari Raja Selaparang. Yang dahulu Raja Selaparang ini pergi ke Gunung Rinjani, bermukim di sini, lalu menikah dengan sesosok makhluk halus, karena dulu kerajaan Selaparang dilanda kekeringan dan kemarau panjang. Maka dari itu tujuan dari masyarakat sekitar yang masih kami percayai yakni untuk memohon hujan kepada Dewi Anjani dengan cara memberikan sesembahan kepada Sang Dewi. Besoknya setelah dari Danau Segarana, kita mulai turun ke Pelawangan Senaru. Dari Pelawangan Senaru menuju ke bawah ke Desa Senaru, yakni ada 3 pos. Nanti kita bisa istirahat di sana, di pos-pos tersebut. Setelah sampai di Desa Senaru, di sana ada pos jaga dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Pendaki melaporkan bahwa pendakian telah selesai atau pendaki telah sampai di pos akhir, yakni di pos Senaru. Baik, cukup sekian dari saya sebagai tour guide dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.